No. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oh, kalian nggak semangat sih? Baru jam 11. Semangat, Pak. Bentar ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kalian boleh berdiri dulu. Oke, sebelum mulai kelas kita kan bermain game dulu untuk mengenalkan proses pembelajaran kalian. Adakah kalian lagi ingin bermain apa? Saya ingin kalian bermain sabun says. Kalau saya suruh kalian pegang kepala, kalian pegang kepala. Nah, kalau misalkan saya tidak menyuruh kalian pegang kepala, kalian nggak usah pegang kepala. Oke. Kalau saya bilang pegang, udah temennya pegang. Selanjutnya, kalau saya bilang pegang lutut, kalian pegang. Udah, kamu udah. Lalu selanjutnya, pegang kepala kalian. Kan saya nggak suruh. Pokoknya itu kalau saya suruh, kalau misalkan kalau salah subjektif ya baru kalian jangan pegang. Ya, pemanasan. Yang kalah kopinya apa nih? Kalah. Pusap. Oke, kita mulai ya. Kalau saya pegang, suruh pegang kepala, pegang. Oke, selanjutnya. Kalau saya suruh pegang siku, pegang. Kayak ini kali nggak bakal bisa. Oke, kalau selanjutnya pegang kopi kalian. Pusap. Oke, sekali lagi. Fokus ya, fokus. Oke, kalau saya suruh pegang hidung, kalian pegang. Oke. Terakhir. Udah. Turun. Makasih, Pak. Sekarang kalian udah siap belum? Ada nih materi minggu kemarin mau belajar apa? Pemberdayaan komunitas lokal. Kearifan lokal. Kali ini kita kan belajar tentang perencanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan lingkungannya. Untuk melanjutkan materi minggu kemarin. Oke, yang pertama itu ada pemberdayaan komunitas.
Pemberdayaan komunitas merupakan proses peningkatan kapasitas kemandirian dari kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya serta menyelesaikan permasalahan secara kolektif dan berkelanjutan. Artinya, pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya dari pemerintah ataupun pihak ketiga, karena masyarakatlah sendiri yang menjadi peran utama. Kenapa? Karena masyarakat yang mengetahui kondisi lingkungan mereka, dari masalah yang mereka hadapi, potensi yang mereka miliki, serta solusi yang bisa sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Bagian utamanya itu ada pemberdayaan komunitas meliputi peningkatan kapasitas individu dan kelompok, lalu penguatan partisipasi aktif warga dengan pengambilan keputusan, lalu ada pengembangan kemandirian ekonomi dan sosial, serta mendorong masyarakat agar mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi lokal secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lalu di sini ada pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial. Ada yang bisa kebaca? Oke, kali ini Bapak saya akan jelaskan masalah utama dari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial. Itu ada kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial dan ketidakadilan merupakan tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan itu tersendiri. Pembentukan masyarakat harus adil sebagai solusi holistik yang melibatkan komunitas yang aktif. Dengan memberdayakan masyarakat, individu, dan kelompok mampu mengidentifikasi akar masalah, lalu membangun kepastian dan menciptakan perubahan yang sejalan dengan komunitas itu sendiri. Lalu pendekatan ini efektif memperkuat ketahanan sosial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal lainnya. Nah, di sini ada strategisnya. Yang pertama ada peningkatan kapasitas ekonomi warga dengan melalui pelatihan serta modal usaha. Lalu yang kedua ada pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil, bukan MBG. Lalu ada penguatan suara komunitas yang mengingat dalam proses pengambilan keputusan, lalu membangun solidaritas sosial dan jaringan dukungan antar warga. Lalu terakhir mendorong kemandirian komunitas dalam mengelola sumber daya lokal secara aktif dan adil. Tolong volunteer yang membaca yang definisi kearifan lokal, bisa dibaca? Saya Pak. Ya. Definisi kearifan lokal adalah nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas sebagai hasil dari adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, kearifan lokal itu mencerminkan cara pandang masyarakat dan mengelola sumber daya alam, membangun hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai-nilai ini bersifat dinamis, relevan, dan mampu menjadi fondasi kuat bagi program pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan. Kearifan lokal sendiri itu hadir dalam berbagai bentuk seperti ritual adat, pertanian tradisional, hukum tidak tertulis, serta praktik gotong royong yang mempererat ikatan sosial masyarakat. Oke, baik, terima kasih Olive atas penjelasannya. Nah, di sini juga ada dua contoh dari kearifan lokal di masyarakat itu sendiri, yaitu ada gotong royong dan sistem subak serta pengelolaan hutan adat. Nah, gotong royong merupakan tradisi tradisional yang melibatkan kerjasama yang berakar kuat dalam budaya Indonesia, di mana anggota komunitas saling membantu tanpa pamrih untuk kepentingan bersama. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Lalu sistem subak yang berada di Bali merupakan contoh kearifan lokal dalam pengelolaan irigasi sawah secara kolektif yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah,
Subak ini mengintegrasikan nilai spiritual sosial yang ekologis dalam suatu sistem tata kelola air yang adil, lestari, dan demokratis. Nah, ini membuktikan bahwa kearifan lokal mampu menjawab tantangan pendekatan lingkungan secara kolektif, efektif. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan hutan adat. Pengelolaan hutan adat adalah praktik masyarakat adat dalam menjaga memanfaatkan hutan secara berkelanjutan berdasarkan aturan adat yang disepakati bersama. Contohnya, sistem sasi di Maluku di mana masyarakat menetapkan aturan larangan panen pada periode tertentu untuk melestarikan sumber daya alam dan alam itu sendiri. Lalu di Kalimantan ada Kalimantan tepatnya di komunitas Dayak atau suku Dayak, mana tradisi Tanan Ulen sebagai kawasan industri yang dilindungi secara adat. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang efektif jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih modern. Nah, contohnya itu kalian bahkan mitos-mitos kayak jangan kencing sembarangan di pohon ini atau di tempat lain, karena itu kan untuk menjaga pelestarian yang ada di tempat tersebut. Lalu selanjutnya ada peran kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Di sini ada identitas budaya dan berkelanjutan. Kearifan lokal menjadi fondasi kuat dalam program pemberdayaan karena mengakar pada nilai-nilai tradisi dan norma masyarakat setempat. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, program pemberdayaan lebih mudah diterima, menjaga identitas budaya komunitas serta memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif warga dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Oh ya, satu lagi saya lupa untuk menjelaskan yang pemberdayaan komunitas itu Pak. Contohnya itu ada di sebuah desa yang terdapat masalah sampah. Nah, jika pemerintahnya hanya menyelesaikan dengan mengirimkan atau memberikan sebuah tempat sampah, itu akan menjadi permasalahan dan sifatnya akan datang kembali. Nah, apabila masyarakat desa itu bisa diajak diskusi dan mengikuti pelatihan secara bersama-sama, mereka bisa membangun adanya bank sampah sehingga mereka bisa mengelola sampah mereka secara mandiri dan bisa mendapat penghasilan tambahan. Lalu kita lanjut ke setelah menjelaskan tentang peran kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas, selanjutnya itu ada pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan erat dengan pelestarian lingkungan. Ketika komunitas dibudayakan, mereka menjadi agen aktif dalam menjaga melestarikan alam di sekitarnya. Masyarakat yang berdaya memiliki kesadaran, kemampuan, dan motivasi untuk mengelola sumber daya alam secara bijak demi lingkungan generasi mendatang. Hubungan ini terwujud dalam berbagai bentuk nyata. Pengelolaan hutan adat praktik, pertanian ramah lingkungan, pengelolaan air bersih berbasis komunitas, serta daur ulang sampah yang kolektif. Program pemberdayaan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem adat itu sendiri. Lalu dengan demikian, pelestarikan lingkungan bukan sekedar tanggung jawab dari pemerintah, melainkan dari masyarakatnya itu sendiri yang identitas dan komitmen komunitas yang budaya. Lalu sini selanjutnya ada pemudaan berkelanjutan. Orang berkelanjutan itu juga sangat berkontribusi dalam kearifan lokal karena
Karena pembaruan berkelanjutan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi kemampuan alam dan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, contohnya di sini ada 3 pilar utama keberlanjutan, itu ada aspek sosial. Aspek sosial menekankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta keadilan. Pembangunan berkelanjutan memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan kesempatan berkembang. Kohesi sosial dan partisipasi aktif. Masyarakat menjadi kondisi utama dalam menciptakan komunitas yang inklusif, harmonis, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan di zaman mendatang. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi mendukung perubahan yang inklusif dan berkelanjutan tanpa menguras sumber daya alam secara berkelanjutan ekonomi. Hijau, kewirausahaan lokal dan pengelolaan sumber daya alam di efisien menjadi kunci pembangunan ekonomi dan harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan layak masyarakat, serta menjaga stabilitas jangkauan panjang bagi generasi mendatang. Terakhir ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu menekankan perlindungan ekosistem, pengadaan sumber daya alam dan secara bijaksana dan pengurangan dampak negatif terhadap bumi. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pelestariannya. Upaya seperti penghijauan, lalu ada pengelolaan limbah serta energi terbarukan menjadi langkah konkret menjaga pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Oke, untuk selanjutnya akan ada studi kasus, tapi untuk dua kelompok saja ya. Siap. Untuk dulu. Waktunya 1 menit setengah, cukup ya? Siap, Pak, siap. Oke, udah dapat minta siapa duluan? Saya Pak, saya duluan. Oke, boleh. Oke, langsung saja ke hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama itu permasalahan sosial utama di Desa Sukamandi itu mengalami masalah lingkungan dan ekonomi akibat dari pengelolaan sumber daya yang kurang berkelanjutan seperti pencemaran sungai, meningkatnya sampah plastik, penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan, serta kurang berkembangnya produk lokal. Lalu yang kedua itu potensi dari kearifan lokal dari Desa Sukamandi itu dapat dikembangkan, contohnya seperti budaya gotong royong, sistem pertanian tradisional, musyawarah masyarakat, serta penduduk lokal dari Desa Sukamandi itu sebagai sumber ekonomi. Lalu yang ketiga, tujuan dan sasaran program dari desa ini itu adalah desa hijau mandiri. Tujuannya itu meningkatkan kepedulian lingkungan, mengembangkan ekonomi lokal, dan menjaga kearifan lokal. Lalu sasaran utamanya itu ada petani, pemuda, pelaku usaha lokal, dan seluruh masyarakat desa. Lalu yang keempat ini ada bentuk kegiatan dari program yang disampaikan Desa Hijau Mandiri itu. Yang pertama ada pelatihan pertanian ramah lingkungan dan pembuatan pupuk organik. Lalu yang kedua ada pengelolaan sampah melalui bank sampah. Yang ketiga ada pengembangan dan pemasaran produk lokal. Lalu yang terakhir ada kegiatan lingkungan yang melibatkan pemuda desa. Lalu yang kelima itu ada metode pelaksanaannya menggunakan metode partisipasi masyarakat, pembimbingan melalui pelatihan, pendampingan dalam menjalankan program,
serta kerjasama dengan pemerintah desa. Lalu yang terakhir, evaluasi program dari keberhasilan ini dilihat dari kondisi lingkungannya, peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi warga, dan yang terakhir kemampuan masyarakat menjalankan program ini secara mandiri. Oke, terima kasih Intan atas jawabannya. Untuk Nado, mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Ya, padahal udah siap. Sedih banget. Untuk Nado, untuk persiapan prestasi di minggu depan ya. Oke, siap. Untuk kelas tolong penutupnya. Siap. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Untuk Nado, mohon maaf ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih semuanya.